Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, sebelum belajar, alangkah baiknya kita awali pembelajaran hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan tambahkanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Anak-anak, perhatikan gambar di samping. Mari kita urutkan kecepatan maksimal benda dan hewan ketika sedang bergerak, dari yang paling lambat hingga yang tercepat. Oke, yang pertama ada hewan kuda. Menurut catatan Guinness World Records, kecepatan tercepat untuk kuda adalah 70,76 km per jam. Nomor 2, ada benda pesawat. Tipe Boeing 787 kecepatan maksimumnya adalah 954 km per jam. Nah, nomor 3 nih. Adakah di sini penggemar MotoGP? Sepertinya ada ya. Nah, kecepatan rata-rata per putaran yang paling tinggi adalah 186,3 km per jam. Oke, nomor 4. Hewan kura-kura. Perlu diketahui bahwa tidak semua kura-kura bergerak lambat loh. Nah, kura-kura ini kan bisa hidup di darat, bisa hidup di laut. Nah, untuk di darat, kecepatan kura-kura berjalan yaitu sejauh 6 km per jam. Nah, kalau di laut lebih jauh. Mereka bisa berenang sejauh 35 km per jam. Lumayan cepat juga ya. Oke, nomor 5. Menurut ahli biologi asal Center for Integrative Biodiversity Research, Ibu Miriam, beliau mengatakan bahwa gajah mampu berlari sejauh 32 km per jam. Nah, berarti mana nih yang paling lambat dan mana yang tercepat? Anak-anak, apakah kalian mengetahui hewan apa yang tercepat di dunia ini? Ya, burung alap-alap kawah. Burung ini dapat terbang dengan kecepatan hingga 389 km per jam. Wah, cepat sekali ya. Oke, tadi kita sudah mengetahui contoh kecepatan maksimum dari hewan dan benda. Nah, apa itu kecepatan? Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Lalu, apa kecepatan rata-rata? Yaitu kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu. Nah, ini rumusnya ya, yaitu Pi sama dengan S per T. Pi adalah kecepatan rata-rata, S adalah jarak yang ditempuh, dan T adalah waktu tempuh. Ingat-ingat ya. Oke anak-anak, Rabu kemarin kita sudah belajar tentang konversi satuan waktu dan konversi satuan panjang. Nah, hari ini kita belajar lagi tentang konversi satuan kecepatan. Oke, nomor 1, 10 km per jam sama dengan titik-titik meter per jam. Nah, yang bedanya apa Bu? Yaitu meter, dari kilometer ke meter. Nah, dari kilometer ke meter itu naik ya. Naik 3 tingkat, berarti dikali 1000. 10 dikali 1000, 10.000. Jadi 10.000 meter per jam. Nomor 2, 120 meter per menit sama dengan titik-titik meter per detik. Yang bedanya adalah detik. Berarti 120 meter itu dibagi 60 detik. Hasilnya adalah 2 meter per detik. Jadi 1 detik itu menempuh 2 meter. Oke, nomor 3, 180 km per jam sama dengan titik-titik kilometer per menit. Oke, yang bedanya apa?
Iya, menit. Nah, berarti dibagi 180 dibagi 60, berapa hasilnya? Nomor 4, 10 km per jam sama dengan titik-titik meter per jam. Yang bedanya adalah meter. Nomor 4 ini sama dengan nomor 1 ya, hasilnya 10.000 meter per jam. Oke, nomor 5, 108 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik. Oke, di sini kilometer ke meter dan jam ke detik. Jadi 108 km sama dengan 108.000 meter. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Maka 108.000 itu dibagi oleh 3.600 sama dengan 30 meter per detik. Oke, nomor 6. 60 km per jam sama dengan titik-titik kilometer per menit. Nah, di sini dirubah ya dari jam ke menit, maka 60 km itu dibagi oleh 60 sama dengan 1 km per menit. Nomor 7, 500 meter per menit sama dengan titik kilometer per menit. Nah, dari meter ke kilometer itu dibagi berapa? Dibagi 1000. Maka hasilnya adalah 0,5 km per menit. Nomor 8, 360 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Nah, 360 km ke meter itu dikali 1000 sama dengan 360.000. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka dibagi 360.000 dibagi 60 sama dengan 6.000 menit. 6.000 meter per menit. Nomor 9, 360 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik. Nah, yang tadi meter per menit, yang sekarang meter per detik. Oke, 360 km ke meter tadi 360.000 ya. Nah, dari jam ke detik 3.600. 360.000 dibagi 3.600 sama dengan 100 meter per detik. Nomor 10, 7,2 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. 7,2 km ke meter sama dengan 7.200 meter. Dibagi berapa? 60, maka hasilnya adalah 120 meter per menit. Berikut adalah tabel catatan perjalanan teman Siti dari rumah ke sekolah. Mari kita lengkapi tabel berikut ini ya. Nomor 1 yaitu Siti. Jaraknya 2 km dan waktunya 10 menit. Perbandingan jarak dan waktu kita konversikan dulu ya. 2 km itu ke meter sama dengan 2000 meter dibagi 10, 200 meter per menit. Nomor 2, Edo. Jaraknya 4 km dan waktunya 25 menit. Maka 4 km sama dengan 4000 meter dibagi 25 sama dengan 160 menit. Nomor 3, Beni. Jaraknya 1 km dan waktunya 20 menit. 1 km sama dengan 1000 meter dibagi 20 sama dengan 50 meter per menit. Nomor 4, Dayu. Jaraknya 3 km dan waktunya 15 menit. 3000 meter dibagi 15 sama dengan 200 meter per menit. Sama dengan Siti ya. Nomor 5, Liani. Jaraknya 300 meter, waktunya 5 menit. 300 meter dibagi 5 sama dengan 60 meter per menit. Nomor 6, Ayu. Jaraknya 500 meter dan waktunya 10 menit. Langsung dibagi ya. 500 dibagi 10 yaitu 50 meter per menit. Nomor 7, Bayu. Jaraknya 5 km dan waktunya 30 menit. Maka perbandingan jarak dan waktunya adalah
Kita konversikan lagi, 5 km ke meter, 5.000 meter dibagi 30 sama dengan 166 meter per menit. Maka siapakah yang tercepat? Yaitu ya Siti dan Dayu. Dan siapa yang terlama? Yaitu Beni dan Ayu. Jadi jika diurutkan dari yang paling lama ke yang paling cepat adalah berikut ini merupakan truk gandeng, tetapi gandengannya belum dipasangkan. Ayo kita hubungkan dengan garis untuk truk dan gandengannya berdasarkan kecepatan yang sama ya. Kita lihat gandengannya per menit semua ya, berarti dibagi oleh ya 60. Nomor 1, 6 km per jam dibagi oleh 60. Maka hasilnya adalah 0,1 km per menit atau 100 meter per menit. Maka pasangannya adalah yang D. Oke, nomor 2, 30 km per jam dibagi 60 sama dengan 0,5 km per menit atau 500 meter per menit. Pasangannya adalah E. Nomor 3, 60 km per jam dibagi 60 sama dengan 1 km per menit. Pasangannya adalah yang lurus ya, yang C. Nomor 4, 120 km per jam dibagi 60 sama dengan 2 km per menit. Jawabannya adalah yang B. Nomor 5, 360 km per jam dibagi 60 sama dengan 6 km per menit. Pasangannya adalah yang A. Oke anak-anak, sekarang kita bandingkan kecepatan antara dua kejadian berikut ini ya. Nomor 1, mobil A kecepatannya 10 km per 15 menit, mobil B 25 km per 20 menit. Pertanyaannya, mobil manakah yang paling cepat? Apakah mobil A atau mobil B? Nah, mobil A 10 km kita konversikan ke meter yaitu 10.000 meter dibagi 15 sama dengan 667 meter per menit. Sedangkan mobil B 25.000 meter dibagi 20 menit dan hasilnya adalah 1.250 meter per menit. Maka mobil yang paling cepat adalah mobil B. Oke, nomor 2. Orang yang pertama jogging sejauh 150 meter per 4 menit. Sedangkan orang yang kedua sejauh 50 meter per menit. Siapakah yang paling cepat? Nah, untuk orang yang kedua kecepatannya tetap ya 50 meter per menit. Sedangkan orang yang kedua 150 dibagi 4 dulu yaitu 37,5 meter per menit. Jadi yang paling cepat adalah ya orang yang kedua ya. Nomor 3, bus pertama 10 km per 15 menit, bus kedua 40 km per 60 menit. Bagaimanakah kecepatan kedua bus? Oke, yang bus pertama 10 km dibagi 15 sama dengan 0,667 km atau 667 meter per menit. Sedangkan bus kedua 40 km dibagi 60 sama dengan 0,667 km atau 667 meter per menit. Jadi bus 1 dan bus kedua itu sama kecepatannya yaitu 667 meter per menit. Anak-anak masih semangat kan? Kita bahas sedikit lagi tentang soal cerita dari perbandingan jarak dan waktu ya. Yang pertama, sebuah sepeda motor dalam 5 menit dapat menempuh jarak 6.000 meter. Kecepatan sepeda motor tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Cara pertama,
Kita bagi dulu ya, 6.000 meter dibagi 5 menit sama dengan 1.200 meter per menit. Dan konversikan menjadi 1,2 km per menit. Dan dikalikan 60. Kenapa? Karena 1 jam itu 60 menit. Jadi 1,2 dikali 60 sama dengan 72 km per jam. Atau cara yang kedua, 6.000 meter per 5 menit itu langsung dikonversikan 6 km per 5 menit. Jadi 60 menit dibagi 5 menit sama dengan 12. Maka 6 km dikali 12 sama dengan 72 km. Nomor 2. Sebuah mobil menempuh jarak 20 km dalam waktu 15 menit. Kecepatan mobil tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Seperti biasa kita konversikan menit ke jam atau sebaliknya. Nah, 15 menit itu sama dengan 1/4 jam atau 0,25 jam. Nah, 15 kali berapa yang hasilnya 60? Yaitu 15 kali 4. Nah, berarti 20 km juga dikali 4. Jadi, kecepatan mobil tersebut adalah 80 km per jam. Nomor 3. Sebuah kereta api selama 6 menit dapat menempuh jarak 12 km. Kecepatan kereta api tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Ini kita langsung bagi saja ya. 12 km dibagi 6 menit sama dengan 2 km per menit. Nah, 2 km per menit ini sama dengan berapa kilometer per jam? 1 jam itu kan 60 menit. Berarti tinggal dikali saja 2 km dikali 60 sama dengan 120 km. Jadi kecepatan kereta api tersebut adalah 120 km per jam. Anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.